Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anak sekolah minggu, anak-anak madya, baik yang ada di rumah atau di mana saja sedang mengikuti ibadah pagi ini, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Iya, anak-anak, kita masih tetap berdiri. Mari kita mohon tuntunan dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini, Tuhan Yesus, kami datang lagi mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan sudah sediakan waktu bagi kami untuk sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak, tentu kita senantiasa bersyukur bahwa pemeliharaan kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan selalu menjaga kita sehingga kita tetap terpelihara, selalu sehat. Selalu ingat bahwa jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Nah, itu yang selalu dianjurkan pemerintah, karena kita sudah tahu anak-anak, di luar sana semakin banyak penyakit corona yang terjadi. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan cerita. Bagaimana cerita minggu lalu, anak-anak sudah masih ingat tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, ya, menuju ke tanah Kanaan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana kelanjutan ceritanya. Sebelum kita masuk dalam cerita juga kita boleh menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Anak-anak, kita tenangkan hati, kita mau dengar firman Tuhan melalui cerita-cerita yang akan dibawakan Bapak Guru Eldad. Namun sebelumnya kita minta tuntunan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini anak-anak-Mu kiranya akan diperdengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran mereka. Tenangkan sehingga firman-Mu yang akan mereka dengarkan bersama melalui cerita-cerita Alkitab, Tuhan mau sempurnakan, Tuhan berkati, sehingga firman-Mu itu boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu. Juga akan Bapak Guru Eldad yang akan membawakan firman-Mu ini Tuhan, Tuhan mari Engkau urapi beri hikmat sehingga firman-Mu itu boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus karena anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni salah dosa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Ya, shalom anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Tiba saatnya kita akan membaca sebagian kecil dari firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Bilangan 14 ayat 20 sampai 38. Mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Kita buka Bilangan 14 ayat 20 sampai 38. Mari kita baca secara bersama-sama. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasannya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tetapi anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka yang habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri ini, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pernahkah anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja merasa ragu akan diri? Anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dimana anak-anak sekolah minggu merasa ragu akan dirinya sendiri, bahkan merasa ragu akan kuasa Tuhan dengan mujizat-mujizatnya. Dalam cerita kali ini di mana umat Israel merasa ragu akan kuasa, akan mujizat dari Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat video berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan,
yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.
Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah melihat video tadi di mana umat Israel merasa ragu akan kuasa Tuhan. Jadi anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu di mana Kaleb dan Yosua di dalam hidupnya tidak pernah khawatir akan setiap masalah dan pergumulan hidup yang ia hadapi. Tetapi ia yakin dan percaya akan setiap kuasa dan pertolongan Tuhan. Dan di dalam cerita ini anak sekolah minggu juga senantiasa mengenalkan Tuhan ketika menghadapi setiap masalah, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam iman anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Sebagai anak sekolah minggu dan anak remaja, kita harus taat meminta petunjuk dari Tuhan melalui doa dan tekun membaca firman Tuhan dan percaya akan kuasanya yang besar yang bisa membawa kita keluar dari berbagai masalah. Inilah cerita ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jadi anak-anak sekolah minggu, judul atau pokok cerita kita pagi hari ini yaitu berani mempertahankan iman kepada Tuhan. Saya ulangi, berani mempertahankan iman kepada Tuhan. Yang terambil dari Bilangan 14 ayat 20 sampai 38. Ya, anak-anak sekolah minggu dan kelas madya, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Bapak Guru Eldad. Kiranya firman itu anak-anak boleh hayati dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, keraguan memang sering ada, tetapi kalau kita banyak berdoa, pasti itu Tuhan tolong kita ya. Sekarang tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Anak-anak tentu sudah siapkan persembahannya dan kita dituntun dengan firman Tuhan yaitu 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Kita sambut dengan menyanyikan Kuberi Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ya, anak-anak, kita sudah memberikan persembahan, tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dan bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan pengasihan-Mu yang Kau berikan kepada kami, anak-anak remaja dan anak sekolah minggu-Mu, sehingga kami dapat bangun di pagi ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sudah membaca sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami juga berikan tadi. Engkau berkati persembahan ini, semoga dapat dikelola dengan baik oleh guru-guru sekolah minggu-Mu yang diberi tanggung jawab. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir dari tengah-tengah
anak-anak sekolah minggumu menjadi dokter yang tak kelihatan, menyembuhkan sakit penyakit dari anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remajamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Engkau berkati orang tua, beri hikmat kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remajamu. Kami tak lupa, kami juga berdoa untuk kedua hamba Tuhan yang berada di jemaat kami, Jemaat Penila Perumnas, yaitu Ibu Pendeta Oktavina Lago dan Bapak Pendeta Ayu Pamewa. Engkau berkati dalam setiap pelayanannya, Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan untuk selalu setia dalam pelayanan di jemaatmu ini. Ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu dalam setiap rangkaian pelayanan, setiap program kerja yang dilaksanakan, Engkau berkati juga. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati anak-anak sekolah minggumu, ampunkan salah dosa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, saya jemput adik-adik, anak-anak sekolah minggu, juga anak-anak kelas madya untuk berdiri dan kita menyanyi Mari Bersyukur Semua. Mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan yang indah yang Tuhan sudah berikan, sediakan bagi kami anak-anak sekolah minggu dan madya untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Saatnya Tuhan kami menyelesaikan segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, puji-pujian sudah kami bawakan, kiranya itu Tuhan berkati dan Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, anak-anak sekolah minggu dan madya, baik di rumah, dimanapun kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengar doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada minggu depan. Salam.